Halo semuanya, selamat malam. Eh, Berhubung besok mau ke BEF Kimia, sebelum dimulai tutornya, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga tutor malam ini bisa bermanfaat buat besok. Berdoa dimulai. Berdoa dilanjut di lain waktu. Oke, langsung aja, Noel, langsung mulai tutornya. Ah, halo guys, jadi ah, bentar ya ada masalah. Nanti ah, bentar. Oh ya, berhubung sambil nunggu Noel, boleh dilihat buat materinya. Ini ada pembahasan PPT Pak Rukman buat besok, barangkali bisa ngebantu. Ada di chat Zoom-nya ya. Thank you guys.
Halo guys, oke sorry ya tadi ada masalah. Oke, jadi yang pertama kita bahas yang soal latihan fisik dan kinematika kimia. Nah, ini aku dapat soalnya. Tunggu bentar. Kakak terus. Oke ya. Nah, pertama kita ngerjakan soal yang nomor satu. Sebuah biokemis mengisolasi protein. ah, nah, Melarutkan 10 miligram sampel protein tersebut dalam air hingga 30 ml larutan tekanan osmosis 0,34 torr pada temperatur 25 derajat. Berarti kerjakan yang nomor satu. Nah, tadi kan nomor satu itu dibilangnya itu apa tadi? Ah, 10 miligram protein, 30 mililiter larutan. 10 miligram protein, 30 mililiter larutan. Nah, baru tekanan osmosisnya 0,34 torr pada temperatur, berarti pi 0,34 torr, T-nya itu 25 derajat C, berarti 2093 Kelvin, ya kan? Nah, berarti yang ditanya itu massa molar yang A. Berarti kan pi sama dengan M kali R kali T. Nah, R ini nanti kita pakai yang satuannya ada tor-tornya. Apa tor ini? Nah, berarti M itu kan konsentrasi itu berarti masanya itu, masa nanti uh, dalam mol per massa molar, baru dibagi dengan volume larutan dikali R dikali T. Nah, oke. Berarti, nah, oke. Berarti untuk nyari massa molar itu sama dengan massanya nanti dikali R dikali T per V dikali volumenya. Nah, tadi M-nya itu 10 miligram, berarti 10 dikali 10, 10 dikali 10 pangkat minus 3 gram dikali 0,082. Ini nanti berarti ATM liter per mol K dikali nanti T-nya 293K per Pi-nya tadi berapa? 0,34. Nah, eh, untuk mengganti dia ke ATM itu dia nanti dibagi kok dua O-nya. Nanti dia itu dibagi 760 tor per ATM, ya nggak sih? Iya. Nah, ini baru dikali V-nya nanti 30 kali 10 pangkat minus 3 liter. Nah, aku juga belum hitung, jadi kita sama-sama ngitung, yes. Nah, eh, aku dapatnya itu 17901,73 gram per mol. Nah, ini. Kalau ada yang dapat jawaban yang beda bilang ya, guys.
Mana tahu salah hitung atau apa gitu. Nah, yang B, yang B itu dia nanya, jika massa jenis larutan 0,997, seberapa besar penurunan titik beku? Oke, berarti rho-nya nanti kita dapat 0,997 gram per mililiter ah, sama KF 1,86 derajat C per mol. Lalu, oke, oke. Nah, berarti kita mau ngubah, kita mau nyari M-nya dulu kan, del apa sih? Jadi kan delta TF sama dengan uh, M dikali KF itu enggak sih? Nah, uh, dikali I. Tapi I-nya satu karena dia protein dan dia nggak ada bilang apa-apa lagi. Jadi kita langsung nyari aja. Berarti M-nya itu sama dengan molnya tadi berarti 10 kali 10 pangkat minus 3 gram dibagi 17901,73 gram per mol dibagi Aduh, gue hilang anjir. Gimana ya? mas. Oke. Dibagi masanya, dibagi masa pelarut. Nah, masa pelarutnya itu 30 ml dikali 0,997 gram per mililiter, tapi dia dikurangi yang 10 miligram dari proteinnya tadi. Nah, gitu berapa hasilnya? Eh, ini dibagi 30 10. Kayaknya aku salah deh yang di sini. Ada yang enggak? Tapi kayak gitulah caranya, guys. Kayaknya aku tadi salah yang di A. Oke. Oh, ya, betul. Waduh. Sorry, weh. Berarti pokoknya kayaknya aku salah di sini dah, yang di A. Pokoknya gitu ya, guys. Nanti kalau yang nomor satu itu ah apa sih? Yang nomor satu itu kita tadi nyari massa molar. Nah, yang kayak tadi, yang massa per massa molar itu, nah yang B itu kita nyari delta TF pakai yang sifat koligatif itu. Nah, berarti kalau ada yang dapat, kasih tahu aja guys jawabannya berapa. Nah, yang nomor dua, ion oksalat sangat penting dalam banyak industri bla 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 bla. Nah, yang A. Soalnya udah dapat kan, berarti kita langsung jawab aja di sini. Yang A berarti jumlah maksimum K2C2O4 dalam gram. Yang dapat larut, ini dalam gram. Dalam gram yang dapat larut dalam 500 gram H2O 0 derajat Celcius. Nah, kita tengok dari grafiknya. Nah, dia di 0 derajat Celcius, dia itu
kelarutannya itu dalam molal itu 1,48 molal untuk yang K2, yang untuk kalium oksalatnya. Berarti mana tadi? Nih. Eh, ini tuh molalnya itu berapa tadi? 1,48 molal. Tapi kan yang ditanya itu dalam gram ya tadi. Dalam gram pada 500 gram. Berarti ini kan berarti ini kan eh, apa sih tadi aku bilang? Apa tadi aku bilang? Ini berarti mm, M itu berarti kok nggak bisa pen? Ada. M itu berarti 1,48 mol per 1 kilogram pelarut kan. Nah, karena dia tadi katanya 500 gram, berarti jadi, ini mol, ini mol. Nah, karena dia tadi katanya 500 gram, berarti ini eh, molnya si K2C2O4 itu yang dalam 500 gram itu berarti dibagi duanya kan, karena ini 1 kilogram. Kalau 500 gramnya berarti bagi dua berarti 0,74 mol. Ya enggak sih? Nah, berarti kita cari massa dari K2C2O4-nya. Berarti 0,74 mol dikali eh, apa sih? 19 ya. Enggak, 39. 39 kali 2 tambah 24 tambah 64. Nah, aku dapatnya itu 122,84 gram. Nah, berarti ada yang bisa larut di dalam 500 gram air itu pada suhu 0 derajat Celcius itu 122,84 gram kalium oksalatnya. Nah, sekarang yang B. Yang B itu bla 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 dilarutkan dalam 500 gram H2O pada 60 derajat. Nah, ini 60 derajat ya. Nah, ini 60 derajat. Eh, apa ditanya? Untuk memisahkan kedua garam tersebut, larutan didinginkan. Apa sih? Pen hilang. Oh, sorry guys. Kita lanjut. Berarti tadi pada 60 derajat Celcius. Ini yang 60 derajat Celcius. Eh, ini 60 derajat Celcius. Nah, apa ditanya? Untuk memisahkan larutan didinginkan ke 0 derajat Celcius. Nah, berapa endapan Na2C2O4 dalam gram yang terbentuk pada 0 derajat Celcius? Nah, sebenarnya di sini bisa kita lihat, Wak. Bisa kita lihat kalau sebenarnya kelarutan natrium oksalat itu nggak berubah banyak gitu.
nggak berubah banyak di setiap suhu. Jadi kalau dinaikkan pun kayak yang larut pun hanya dikit. Jadi yang waktu diturunkan pun yang nggak larut itu hanya dikit gitu loh. Tapi hmm, iya, berarti kita cari aja uh, 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 ini dari yang 0,21. Nah, pada 0 derajat Celcius, yang larut itu bisa 0,21 molal Na2C2O4. Nah, berarti kita cari aja ini berapa. Berarti ini kan uh, pada 500 gram terlarut ya. Eh, pada 500 gram pelarut berarti yang terlarut itu ada 0, 0 berapa sih? 0,105 mol Na2C2O4. Nah, ini kita cari berapa gram. Berarti tinggal kali dari massa molarnya ini. Massa molarnya berarti 23 kali 2 tambah 24 tambah 64. 0,105. Nah, berarti uh, massa Na2C2O4 yang bisa larut itu 14,07 gram pada 0 derajat Celcius. Nah, yang kita masukkan tadi itu kan berapa tadi? Yang kita masukkan itu hanya ada 24,5. Nah, berarti yang tidak larut itu yang tidak larut ini sama dengan eh, 24,50 gram dikurang 14,07 gram. Nah, ini berapa? 4,5 kurang. Ini tuh jawabannya 10,43 gram. Nah, itu. Guys, kalau ada yang mau ditanya, tanya aja ya. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Oke. Baru persen Na2, ah, Na2C2O4, persen masanya yang masih larut dalam 0 derajat Celcius. Nah, berarti kita sebenarnya merujuk dari yang di sini kan. Berarti masanya itu yang masih terlarut berarti persen massa. Ah, persen massanya berarti 14,07 gram dibagi 500 gram pelarut. Gitu. 500 gram tambah 14,07. 5 gitu kali ya. Atau yang ini persen massa. Nah, atau yang apa ya? Kalau yang ini nanti dia hasilnya 2,737%. Nah, tapi kalau mungkin yang ditanya itu dari yang dari dari yang natrium oksalat awal itu berarti bisa aja jawabannya 14,07 per 24,5. Atau ini yang lebih masuk akal ya? Nggak tahu. Ini persen massa. Ini kalau persen massanya dibandingkan sama berarti enggak deh. Kayaknya yang ini deh, yang bawah. Kayaknya yang ditanya itu yang bawah. Nah, yang bawah berarti persen masanya 14,07 dibagi 24,05 kali 100%. Berarti hasilnya itu 57,43%. Begitu. Itu kali ya.
Nah, baru yang nomor, ini tadi nomor berapa? Nomor C, sekarang yang nomor D. Nah, yang nomor D itu tentukan titik didih dalam C kalau ada segitu dan segitu kalium oksalat yang dilarutkan dalam 1 kg H2O. Yang mana tadi? Ini. Segini Na bla 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 segini K2 bla 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 dalam 1 kg H2O jika diasumsikan kedua garam terionisasi sempurna. Kb air 0,52. Nah, eh, karena dia terbatas, eh, gimana ya? Ya, betul gitu. Nah, kita tinggal nyari kan tadi kan delta T TD itu berarti KB dikali M dikali I. Nah, berapa I-nya? Karena kita Na2 C2O4 kan itu nanti jadi Na plus 2 Na plus tambah C2O4 2 min. Nah, K2 juga K2CO4 menjadi 2K plus tambah C2O4 2 min. Berarti I-nya itu 3 gitu kan. Nah, berarti delta TD sama dengan KB dikali karena I-nya sama, I yang atas sama bawah sama berarti M yang natrium oksalat ditambah M yang kalium oksalat. Ini langsung tambah aja baru dikali I. Karena uh, molalnya bukan molal. Karena tetapan didih ya KB-nya sama dan juga I-nya sama. Berarti sama dengan KB-nya itu 0,52 derajat C per M dikali M-nya Na2C2O4 itu 24,5 gram per massa molarnya Na2C2O4 ditambah ini dibagi 1 kilo nanti ya. Dibagi 1 kilo air karena airnya tadi 1 kilo. Nah, 3,24 per miligram per massa molar K2C2O4 baru dikali 3 gitu. Ya itulah dicari lah guys. Nah sekarang yang E. Pokoknya ini tadi kenapa bisa disamakan M-nya. Sebenarnya kan delta TD oleh Na delta TD total itu nanti delta TD dari natrium oksalat ditambah delta TD dari kalium oksalat. Nah, karena I-nya sama dan juga Kb-nya kan tetapan untuk di semua air kan sama. Jadi dia bisa disatukan gitu, guys. Jadi molalnya bisa ditambahkan, dijumlahkan. Nah, gitu. Nah, yang E itu, Sorry mau nanya dong. iya boleh. Kalau IN2 Na2C24 sama K2C24-nya beda gimana? Oh, I. Ya I-nya. I itu ini. Aku mikirnya I itu apa? Berapa banyak ion di akhir? Nah, kan misalkan tadi Na2C2O4. Ini kan dia disosiasi jadi 2Na plus tambah C2O4 2 min pada air. Nah, eh, I itu kan awalnya satu. Dia itu terdisosiasi jadi 3 ion. Nah, 3 ionnya itulah I. Apa ya dibilangnya? I itu kayak jadi berapa kali banyak partikelnya. Misalkan kita coba yang lain itu Al Al2 C2O4 3 kali. Nah, ini kan nanti jadi 2 Al3 positif ditambah 3 C2O4 2 min. Nah, kan awalnya ada satu partikel. Dilarutkan di air dia jadi dua ion Al3 plus sama 3 ion C2O4 2 min. Nah,
berarti dari yang satu itu jadi 5 partikel. Nah, itulah I, faktor Van Hoff itu. Faktor Van Hoff itu kayak apa ya? Jadi berapa banyak dia? Ini kan berarti jadi 5 partikel. Nah, beda lagi ini ini kita ngambilnya ini kalau misalkan apa sih namanya? Alpanya itu sama dengan satu. Apa alpa? Alpa itu faktor disosiasinya satu. Ya, dia terlalu sempurna. Nah, kalau nggak terlalu sempurna, misalkan nih, misalkan AX jadi A plus tambah X min. Misalkan nih, misal kita MRS, awalnya ini eh, ada A partikel. Nah, yang bereaksi itu X. Baru yang ini jadi X, yang ini, jangan X lagi lah ya. Misalkan ini B lah. Nah, B. Berarti ini akhirnya A kurang B, ini jadi B, ini jadi B. Gitu kan? Misalkan nih, misalkan kita buat B, B2Y. Nah, B2Y ini misalkan alfanya itu hanya 0,5. Berarti hanya setengah dari B2Y ini eh, yang terdisosiasi jadi 2B, yang terdisosiasi. Eh, yang terdisosiasi itu hanya 0,5. Berarti, bentar, sorry. Nah, jadi misalkan ini kita buat MRS-nya lagi. Nah, misalkan yang tadi ini X, yang ini berarti gak ada. Berarti ini karena alfanya 0,5, berarti ini hanya setengah X yang terdisosiasi. Berarti ini jadi X, yang ini jadi setengah X juga. Nah, berarti ini hasilnya itu jadi sisanya itu setengah X, yang ini X, yang ini setengah X. Nah, berapa banyak kan awalnya itu hanya X. Yang hanya X nanti jadi segini berapa ini? Jadi 2X gitu. Inilah berarti I-nya itu 2X per X kan? 2. Nah, kayak mana bilangnya ya? Misalkan ini alfa tadi. Kayak mana ini pen? Nah, misalkan tadi ini
Nya di vakum. Makanya tadi alfa kan, karena kenapa alfa di sini? Karena yang terdisosiasi itu ada banyak alfa, berarti yang terdisosiasi itu ada alfa x, berarti ini juga alfa, 2 alfa x, yang ini alfa, yang ini berarti sisanya 1 kurang alfa, yang ini berarti 2 alfa, yang ini alfa. Nah, di akhir itu kan berarti alfa x ditambah 2 alfa x ditambah 1 min alfa x per x. Kalau kita nyari I-nya itu kayak perbandingan berapa di akhir per awal. Nah, berarti jadi alfa tambah 2 alfa tambah 1 min alfa. Nah, begitu. Berarti 1 tambah 2 alfa. Begitu. Kenapa 1 tambah 2 alfa? Yang tadi, satu ini tadi ini menurut rumusnya sama kan? 1 ditambah 2. Kenapa 2? Karena ini ada 3 ion. Ada 2 ion B dan ada 1 ion Y. Berarti ada 3. 3 kurang 1 kali alfa. Ini sebenarnya kayak biar kita ngerti sih apa arti I itu. Nah, bisa nggak? Atau kurang? Siapa tadi yang nanya? Ngerti, tapi sebenarnya pertanyaan aku, kalau misalnya tadi kan kalau Na2 sama K2 itu kan I-nya sama-sama 3. Nah, kalau Mm-mm. misalnya salah satunya beda tuh diapain? Oh, kalau misalnya beda ya berarti uh, yang ini ya. Nah, misalkan nih beda, berarti ini I ke sini, ini I di sini. Berarti kita nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa nyatukan. Misalkan apa ya tadi? Misalkan, misalkan tadi delta TB. Misalkan tadi I-nya beda. Misalkan tadi I1 sama I2 nih. Berarti kita buat, kan KB-nya itu sama semua kan? Berarti tinggal dikalikan sama M-nya 1 dikali I1 ditambah M-nya 2 dikali I2 gitu aja sih. Bisa nggak? Oke, oke, makasih. Oke, berarti kita lanjut ke nomor ketiga. Eh, yang E belum. Yang E belum. Berarti yang E itu tentukan jumlah air dalam mililiter yang harus ditambahkan ke dalam gelas B agar larutan isotonik dengan larutan yang dalam gelas A pada 25 derajat C. Isotonik itu jumlah partikelnya sama, ya kan? Iya, jumlah partikelnya ini sama. Jumlah partikel sama. Tadi apa tadi? Oke. Nah, berapa banyak jumlah air? Nah, sebenarnya bukan jumlah partikel sama sih. Apa ya? Ah, tekanannya, P-nya sama. P sama berarti dia M M1 RT M1 RTI1 sama dengan M2 RTI2. Berarti karena I-nya tadi sama, R-nya juga sama, berarti kita buat M1-nya sama dengan M2. Berarti M2-nya itu eh, M2-nya itu harus 0,0545 molar. Berarti oke, berarti eh ini oh, dia apa ya? Nah, kan dia K2C2O4 H2O. Nah, ini kan nanti jadi K2C2O4 ditambah H2O. Nah, ini tuh ada 1,0039 gram. Ini berapa mol? Nanti kita cari, ini cari aja molnya. Ini kan molnya yang ini sama dengan mol yang ini. Nanti kita berarti M2-nya berarti N dari K2C2O4 H2O per
eh, volume air yang kita masukkan nanti sama dengan 0,0545 molar gitu. Bisa lah ya. Yang E mudah. Oke. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Yang ketiga udah masuk ke kinetika. Nah, dua reaksi yang berbeda, reaksi X dan Y memiliki faktor frekuensi A yang sama. Nah, energi pengaktifan X, apa sih? Energi pengaktifan X, energi pengaktifan X itu dia 10,46 kilojoule per mol ditambah dari delta energi pengaktifan yang Y gitu kan. Nah, laju reaksinya sama-sama orde 2. Dengan menggunakan konsentrasi awal reaktan sejumlah 0,1 mol berarti an anolnya itu anol 0,1 mol per liter gitu kan ya. Reaksi X telah bereaksi 30% selama 60 menit pada 100 derajat Celcius. Hitung waktu dalam menit yang diperlukan oleh reaksi Y untuk bereaksi sejumlah 70% pada jumlah yang sama bila digunakan konsentrasi awal reaksinya sebesar 0,05 mol per liter. Oke. Oke. Nah, apa tadi nih? Anol. Janganlah anol. Konsentrasinya berarti X0 lah ya. X0-nya itu 0,1 molar. Nah, oke. Nah, seperti yang kita tahu rumusnya, rumus Arrhenius itu eh, apa sih tadi? Ya, berarti K sama dengan itu A dikali E pangkat min EA per RT. Gini kan? Nah, karena A-nya sama, berarti kita hanya bandingkan K-nya. T-nya juga sama, R-nya juga sama. Berarti eh, K1 per K2. Nah, K1 per K2 ini, KX kali ya. KX per KY sama dengan, karena A-nya sama, berarti kita langsung bisa matikan. Berarti ini E pangkat min EAX per RT per E pangkat min EAY per RT. Nah, berarti KX per KY sama dengan dikali E EAX per RT ditambah EAY per RT. Nah, begitu dapat dia. Berarti ya gitu. KX per KY sama dengan E pangkat EAY kurang EAX per RT. Nah, EAY per EAX ini dari atas ini. Berarti EAY min EAX sama dengan EAY pindah berarti minus ya. Minus 10,46 kilojoule per mol. Nah, segini. Baru R-nya itu kita pakai yang 8,314 joule per mol Kelvin. T-nya itu T 100 derajat. Berarti T-nya itu 373 Kelvin. Nah, gitu. Pokoknya kita udah dapat rumus ini. Kita udah dapat persamaan ini. Baru kita cari dulu K-nya yang X. Sesuai rumus laju terintegrasi orde 2, 1 per AT sama dengan 1 per A0 min
plus KT. Nah, gitu kan. Nah, uh, tadi telah bereaksi 30% selama 60 menit. Berarti uh, yang ini AT-nya itu berarti 30%, berarti telah bereaksi 30%, berarti sisanya 0,7 ya. Ya, sisanya itu 0,7, 0,07 kali ya. Ini sama dengan awalnya 0,1 ditambah K-nya itu, ini KX, berarti ini X. Ya, KX dikali T. T-nya itu 60 menit. Buat aja gini. Gitu. Baru berarti kurangi berapa hasilnya. 30/7. 30/7 sama dengan KX kali 60 menit. Ini satuannya ini molnya di bawah. Berarti KX-nya itu 30 per, ini mati aja kali ya, 2. Berarti ini 1/14 molar menit. Molar menitnya di bawah. Oke. Begini. Dia dapat yang KX. Duh. Berarti kita tinggal masukkan ke yang atas tadi, rumus yang ini. Berarti 1/14 per KY sama dengan E dikali minus 10,46 kali 10⁻³ per 8,314 dikali 373. Dah, berapa hasilnya? Berapa ya? Dapatnya KY-nya itu 2,083. Ya, 2,083. Ini KY. Berarti hitung waktu dalam menit. Ini dalam satuannya per molar menit ya tadi. Sama dengan yang ini. Nah, berarti tadi uh, sebenarnya ya uh, yang ditanyakan oleh reaksi Y untuk bereaksi sejumlah 70%. Berarti sisanya itu 30%. Nah, 30% sama dengan 1/100%. Gitu aja sih. Nggak usah nengok-nengok 0,05 molar per apa gitu. Ini ditambah 2,083 per M menit. Enggak ya? 30% dari ini langsung aja kali ya. 0,05, 0,05 kali 0,3. Ini 0, ini 0,015, yang ini 0,05. Nah, tinggal cari aja gitu. Ini dikali T. Ini yang kita cari ya. T-nya yang kita cari. Berarti T sama dengan tadi aku dapatnya itu 32 menit. 32,005 menit. Aku dapat segini. Kenapa KY-nya lebih besar? Karena EA-nya si X itu lebih besar. Karena EAX itu lebih besar, berarti dia makin lambat kan? Begitu. Yang berarti karena lebih lambat, berarti K yang X harus lebih kecil daripada K yang Y. Gitu. Karena EA-nya juga lebih besar. Oke.
Sekarang kalau ada yang mau ditanya langsung tanya aja ya guys. Sekarang nomor 4. T T butil peroksida bla 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 dekomposisi. Dekomposisi di atas Nah, oke. Nah, ini sebenarnya kita tinggal apa sih namanya? Kita kan ditanya itu nyari orde. Nah, kalau kalau semua reaktannya dalam gas, kan awalnya itu R sama dengan K dikali konsentrasi C pangkat X, iya bla bla bla. Tapi karena kalau dia semuanya dalam gas, konsentrasi itu bisa dalam bentuk tekanan parsial. Misalkan ini berarti R sama dengan K P tekanan parsial dari CH3 COOC CH3 kali pangkat X gitu. Karena dia dalam bentuk gas. Dalam bentuk gas itu bisa dalam tekanan parsial lah. Kalau masukkan ke dalam hukum lajunya gitu. Oke, baru yang A. Yang A tekanan masing-masing DTBP, gas aseton dan gas etana pada T sama 40 menit. Nah, eh, tengok pada awalnya pada T sama dengan 0 menit, T sama dengan 0, P totalnya itu 0,236. Nah, pada awalnya kan yang ada itu hanya yang ini, hanya si DTPB, DTPB, DTPB. Berarti yang ini tuh PDTPB sama dengan 0,236. Nah, kan DTPB ini dia nanti jadi dua dua aseton ditambah apa ini satu lagi etanah. Nah, aduh. Nah, misalkan ini tadi berarti ini 0,2236. Nah, misalkan ini MRS. Misalkan yang berarti X, yang ini berarti 2X, yang ini X. Nah, ini berarti 0,236 kurang X, ini 2X, ini X. Nah, berarti P total itu sama dengan 2X tambah X ditambah 0,236 kurang X gitu. Berarti sama dengan berarti 2X tambah 0,236. Nah, X ini apa? X itu yang beraksi. Nah, X itu berapa banyak yang beraksi? Berapalah ya berapa banyak yang reaksi? Misalkan ya itulah itu. Tanyanya X, asetonnya itu 2X gitu ya. Itu yang begitu-gitu. Nah, pada T sama dengan 40 menit, pada T sama dengan 40 menit, T sama dengan 40, itu P totalnya 0,375. Nah, berarti 0,375 ini 2X ditambah 0,236. Nah, berarti 2X-nya itu berapa? X-nya itu berarti 0,319. Nah, berarti P dari apa sih? Nah, berarti X-nya itu berarti tinggal dibagi dua sih. 0,0695. Nah, berarti PDTPB-nya ini sama dengan ini. DTPBB itu 0,236 kurang X. Berarti 0,236 dikurang X-nya itu tadi berapa? Nah, hasilnya itu dapatku 0,1665. Nah, P yang si aseton. Nah, P yang aseton itu kan 2X. Nah, berarti ini 0,139 ATM. Kalau P yang si etana
berarti itu yang ini karena dia X. Berarti 0,0695 ATM. Begitu. Oke, yang kalau ada yang mau ditanya, gak apa-apa ya guys. Kalau yang B, tentukan orde reaksi untuk reaksi di atas dengan menggunakan grafik atau perhitungan. Nah, aduh, gini. Kan kalau orde 0 tuh, kalau dia orde 0 berarti dia lajunya nggak berpengaruh. Eh, lajunya nggak dipengaruhi oleh konsentrasi. Kalau yang orde 1 ini T setengahnya itu tetap gitu. Nah, kalau kita tengok, misalkan nih kita nge apa nyari P-nya si aseton semua. Misalkan ini T, ini 0, ini 10, ini 20, ini 40. Yang ini kita buat P si aseton. P si aseton itu 2X ya. Berarti tinggal kurangi ini P total dikurang mana tadi? P total dikurangi dengan 0,236. Nah, berarti yang ini tadi 0, yang ini berapa? Dikurang 0,236. Yang ini 0,041. Yang ini tadi 0. Yang ini 0,041. Yang ini yang ini 0,076. Yang ini dah. Yang ini 0,139. Nah, kita bandingin. Kalau dia orde 0 berarti eh, lajunya tidak dipengaruhi oleh ini. Berarti dia tetap perubahannya tetap. Berarti harusnya kalau dia orde 0, dia itu 0 ke 10 sama 0 ke 20 itu harus sama perubahannya. Ini kan perubahannya 0,041. Yang ini 0, berapa? Yang ini 0,035. Nah, karena kalau dia orde 1, berarti perubahannya si ini harus 2 kali perubahannya yang ini. Karena dia eh, perubahan apanya 2 kali lipat. Padahal ini itu hanya berapa sih? Ini 0,063. Ah, sebenarnya dari yang sini bisa kita tengok ya, kalau dia itu nggak sama. Berarti dia itu bukan ordinal, karena dia perubahannya nggak sama gitu di semuanya. Atau di ordinal. Pokoknya ya, kayaknya nggak ordinal dah. Oke. Nah, kalau orde 1, perban eh gimana ya? Kalau orde 1 tuh eh, perbedaan antara apanya itu harus sama. Kan T setengahnya sama kalau orde 1. Berarti misalkan nih T40 dibagi T20 ini eh gini dah. Kalau orde 1 tuh awalnya kan tadi 0, 0,041, 0, T setengah itu bisa kita pakai untuk P yang DTPB.
T yang DT. Iya, betul. Sebenarnya bisa sih diplot aja pakai kalkulator. Ya, gitulah. Kalau kita plot sih, berapa ya? Kalau kita plot, berarti nanti dia itu pakai plot yang len. Len AT sama dengan len A0 min KT. Nah, yang kita plot itu ini sebagai sumbu Y, yang ini sumbu X. Gitu. Tapi yang ini lebih baiknya make yang PDTPB-nya. Gitu, gitu, gitu. Sebenarnya bisa dicari sih, tapi ya kita lanjut lah dulu. Atau ada yang dapat? Hmm. Oh, aku ingat, aku ingat. Nah, kalau eh, karena kalau orde satu kan T setengahnya sama. Berarti misalkan nih 0 ke 20 itu perubahannya harus sama sama eh, perbandingannya harus sama sama yang 20 ke 40 karena T-nya sama, delta T-nya sama. Hmm, misalkan yang ini tadi. Eh, berarti kita make yang eh, kita panjangin dulu apanya? Tabelnya. Misalkan yang ini eh, yang ini aseton. Misalkan yang T-nya ini yang 80, yang ini 100, yang ini 120, yang 160. Nah, kita cari. Ini nanti kita cari lagi, kita cari, kita cari, kita cari. Nah, ini gini, karena apa ya? Kalau T setengah kan misalkan eh, ini X, ini jadi setengah X, yang ini seperempat X. Nah, ini kan T-nya sama kan? Nah, berarti untuk delta T yang sama, perbandingan ini sama ini harus sama. Berarti ini banding ini sama, ini banding ini sama. Kalau kita pakai yang kayak gitu, berarti kita makainya yang gini. Misalkan, tapi ini pakai yang apa ya, yang DTPB. Karena yang aseton itu dia nol gitu. Nah, kita atau bisa sih pakai yang aseton. Nah, kita makainya itu misalkan yang T80 per T40 ini harus sama dengan T yang 40 per T yang nol. Ini. Tapi tapi ini nggak boleh pakai yang aseton, ini harus yang pakai DTPB. Karena karena ini nanti jadi nol kalau yang pakai aseton. Nah, ini jumlahnya harus sama. Eh, perbandingannya harus sama. Kalau kalau dia sama berarti dia order satu. Kalau enggak berarti dia order dua. Gitu sih. Tapi kalau mau eksaknya itu kita bisa make eh, kita make graf apa sih grafik kalkulator regresi begitu. Oke, ada yang mau ditanya atau ada yang nggak bisa atau ada yang bingung? Oke, gitulah ya. Sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5 itu konversi eh, K. Yang ini K-nya itu sama dengan 1,3 kali 10 pangkat 6 per second. Ini itu berarti dia orde 1. Eh, karena ya dia orde 1. Karena kan R sama dengan K dikali konsentrasi pangkat X. Nah, kalau di orde 1 kan berarti nanti ini satuannya molar. Kan ini satuan itu molar per second kan. Nah, berarti K-nya itu harus 1 per second. Biar nanti hasilnya molar per second gitu. Berarti dia orde 1. Nah, pada SU 673 dan juga ini.
Nah, rumusnya itu ln K1 per K2 sama dengan EA per R dikali 1 per T2 kurang T1. Nah, ini kayaknya dikasih deh apa di rumus biasanya di depan-depan gitu. Ini. Jadi kayak tinggal masukkan aja K1, K2. T-nya ini dalam Kelvin, yang ini juga dalam Kelvin, yang R ini nanti dia dalam ini yang 8,314 Joule per mol K. Nah, karena ini Joule per mol K, berarti EA-nya ini nanti hasilnya dalam Joule per mol. Nah, apa nanti tinggal ganti aja ke kilojoule per mol biar angkanya nggak jelek-jelek kali banyak-banyak gitu. Begitu. Nah, baru yang B. Itu yang A. Yang A tinggal masukkan angka aja nanti dapat EA berapa. Yang B itu ini kayak yang kita cari tadi. Rumus yang tadi. Rumus Arrhenius. K sama dengan A E min energi aktivasi per RT. Nah, nanti tinggal masukkan K. Apa? Oke. Ini tinggal masukkan yang K, yang EA, nilai R-nya sama 8,314 Joule per mol K, yang T-nya juga dalam Kelvin. Nah, nanti A-nya berapa? Begitu. Berarti kalau apa? Berarti A sama dengan K per E pangkat minus EA per RT. Sama dengan K E E A. Kok jelek? EA per RT. Nih, nyari A. Oke. Baru setelah itu yang C. Yang C. Nah, yang C ini kita nyari K pada 350 derajat C. Nah, tadi yang di A itu kita dapat energi aktivasi. Yang di B itu kita dapat konstanta Arrheniusnya. Eh ya, faktor frekuensi tumbukannya itu konstanta Arrhenius. Nah, berarti kan melalui rumus yang sama A E pangkat minus E A per RT. Ini bisa kita dapat K-nya. K-nya masukkan yang didapat dari A-nya nanti masukkan yang didapat dari B. Nanti ini dapat A. Yang EA-nya itu dari yang nomor satu. T-nya itu berarti berapa ya? 350. 350 tambah 273 berapa? 3216. 623 Kelvin. Gitu. Ada yang mau ditanya? Sekarang nomor 6. Kadar obat dalam darah harus dijaga selama kurun waktu tertentu. Nah, agar obat berfungsi secara efektif, bla bla bla. Laju pengeluaran penisilin orde 1. Ini ordenya 1. Dan waktu parunya berarti T setengah sama dengan 30 menit. T setengah 30 menit dan orde 1. Oke. Bila seseorang menerima injeksi itu berarti apa ya? Konsentrasi awal. A0-nya itu 25 miligram. Ini T sama dengan 0. Hitung jumlah penisilin yang masih tersisa dalam tubuh sesudah 3 jam. Sesudah 3 jam. Nah, rumusnya itu A AT per A0 sama dengan setengah dipangkatkan dengan T per T setengah.
Ini rumusnya, ini turunkan aja. Nah, berarti AT-nya itu eh apa tadi katanya? Oh ya, AT yang dicari. AT per A0. A0-nya itu kan tadi 25 miligram. Ini sama dengan setengah pangkat T-nya itu 30 menit. T-nya itu 3 jam. 3 jam kali 30. 3 jam kali 60. 3 kali 60 menit per 30 menit. Nah, berarti ini berapa? 2. 6. Nah, berarti AT-nya itu sama dengan 25 miligram dikali setengah pangkat 6. Begitu. Berapa hasilnya? Dapat. Segitulah ya. Ya, segitulah. Nah, sekarang kita masuk yang mekanisme. Yang 7. Kita masuk yang mekanisme. NO tambah BR2 jadi NOBR2. Ini lambat. Lambat. Yang ini NOBR2 tambah NO. Ini jadi 2 NOBR. Ini cepat. Nah, yang A. Reaksi total. Tinggal tambah aja. Berarti NO 2 NO ditambah BR2. Ini jadi 2 NOBR. Ini dapat. Yang B. Yang B itu reaksi mana yang menjadi tahap penentu laju? Penentu laju berarti yang lambat. Berarti yang NO tambah BR2 jadi NO BR2. Karena ini yang lambat. Yang lambat itu penentu laju. Karena dia lambat. Ya, dia yang ditunggu-tunggu gitu. Tentukan senyawa antara. Senyawa antara itu yang dihasilkan di tengah intermediate ya. Masih nulisnya. Nah, senyawa antara itu yang dia dihasilkan di tengah baru dipakai lagi. Nah, berarti intermediate atau zat antara intermediate zat antara ini berarti yang NOBR2. Oke. Yang D tentukan jenis reaksi elementer di setiap reaksi di atas. Jenis reaksi elementer. Jenis reaksi elementer. Kayak redox gitu ya. Kalau gitu berarti yang atas ini kan dia ini harusnya 0. Ini jadi -1 ya. Berarti yang ini nanti cons proporsionasi redox. Yang ini cons proporsionasi juga. Atau kayak mana? Itulah itu. Jenis reaksi elementer. Lambat cepat. Oke. Nah, berarti yang E ungkapan hukum laju dari setiap tahap. Karena tadi kita bilang yang penentu laju itu yang lambat. Yang penentu laju itu yang ini, yang B. Berarti, nah kalau di reaksi elementer itu koefisien sebagai pangkat. Berarti R sama dengan K dikali NO pangkat 1 dikali BR2. Tapi ini hanya di reaksi elementer. Kalau dia di reaksi yang biasa, kalau dia di reaksi total, kalau dia di reaksi total itu nggak bisa, karena itu menurut percobaan eksperimen. Oke, nomor 8. 50 gram KClO3 tidak murni kelarutan 77,1 gram per 100 gram H2O.
pada 20 terkontaminasi dengan 10% KCl larutan 25,5 gram per 100 gram H2O pada suhunya yang sama. Hitung berapa banyak minimum air yang diperlukan untuk melarutkan semua KCl dari sampel. Hitung pula berapa banyak gram yang tersisa atau tidak larut. Asumsi kelarutan tidak dipengaruhi oleh senyawa lain. Berarti tidak dipengaruhi oleh senyawa lain. Oke, berarti ini independen gitu ya. Oke. Nah, eh, dengan 10% KCl. Nah, 5 kan tadi mana sih? Kan 50 gram itu terkontaminasi. 10%-nya itu KCl. Berarti KCl-nya itu ada 5 gram. KCl-nya ada 5 gram. eh, dan kelarutannya itu 25,5 gram per 100 gram H2O. Nah, kalau dia ada 5 gram, berapa banyak H2O-nya? Berarti cara nyarinya eh, MH2O yang kita perlukan itu adalah 5 dibagi 25,5 gram dikali 100 gram H2O. Ini gram tadi ya. Nah, ini berapa? Berarti ada 9, kita perlu kita perlu 19,608 gram H2O. Nih. Nah, berarti yang KClO3 yang bisa larut, yang larut berarti ini adalah eh, 7,1 gram per 100 100 gram H2O dikali 19,608 gram H2O. Ini berapa? Dicari dapat segitu. Nah, itu yang bisa larut. Nah, yang tidak larut itu berarti kan tadi berarti dia 90%-nya itu tetap KClO3 kan. Berarti 90%-nya itu 45 gram. Nah, berarti yang tidak larut itu 45 gram dikurangi hasilnya ini. Gitu. Oke, selesai. 9. Hukum laju dari reaksi berikut adalah rate R sama dengan K H2NO2. Reaksinya ini ditambah H2O gas. Nah, manakah reaksi mekanisme 1? Oh, kita langsung dari sini aja kali ya. Langsung dari soal. Nah, mekanisme 1. Karena ini cepat, ini bukan penentu laju, ini berarti penentu lajunya. Berarti R sama dengan K dikali H2 dikali NO. Ini salah dong, karena dia pangkat 2 kan NO-nya. Ini salah, tidak sesuai. Nah, kalau yang ini cepat, berarti tidak ikut, berarti ini. Berarti R, karena ini elementer, berarti tadi apa koefisien sama dengan pangkatnya, berarti ini H2 kali NO pangkat 2. Nah, ini benar mekanisme 2 bisa diterima. Nah, kalau yang ini, berarti fast equilibrium. Berarti dia nanti K1 NO pangkat 2 sama dengan K-1. Misalkan ini K1 ini K-1 ya. N2O2. Nah, yang ini cepat, nggak usah kita pikirkan. Yang ini berarti uh, ini R sama dengan K K2 dikali dikali NO2 N2O2
sama H2. Nah, yang ini karena ini intermediate itu nggak boleh masuk eh, nggak boleh masuk ungkapan rumus, ungkapan hukum laju. Berarti N2O2 ini sama dengan K1 per K-1 NO2 pangkat 2 gitu. Berarti ini sama dengan K, pokoknya hasilnya jadi K, karena konstanta kali konstanta bagi konstanta itu tetap K hasilnya, dikali ini NO pangkat 2 dikali H2. Berarti ini bisa diterima karena sama. Ini berarti bisa diterima. Oke, berarti yang salah itu yang mekanisme satu. Oke, nah sekarang kita ke nomor yang terakhir untuk di soal ini. Nomor 10. Nomor 10, massa campuran NaCl dan sukrosa, NaCl dan sukrosa, sukrosa ini 10. Ini ditambah mm. Ini 10,2 gram. Dilarutkan dalam air sehingga volume larutan V larutan sama dengan 250 ml. Nah, tekanan osmosis itu pi ya. Pi sama dengan 7,32 atm, T-nya itu 23 derajat C berarti 300 K. Iya? Ya, 300 K. Nah, ya 300 K. Ya, 300 K, 300 Kelvin. Nah, tentukan persen massa. Nah, yang ini itu pi totalnya itu pi tot sama dengan pi dari NaCl ditambah pi dari sukrosa. Nah, pi dari NaCl ini kan eh, berarti massa dari NaCl dibagi 2358,5 eh, dibagi V larutannya 0,25, ini nanti dikali sama R-nya dikali sama suhunya dikali I. I-nya itu berarti 2. Nah, berarti MnACl per 58,5 per 0,25 dikali R dikali 2 RT. Nah, gitu. Kalau yang sukrosa, bit sukrosa, yang ini tuh M sukrosa dibagi massa molarnya itu yang banyak itu apa itu? 12 kali 12 kali 12 tambah 22 tambah 11 kali 16. 342. 342 dibagi 0,25 juga dikali RTI-nya itu 1 karena dia eh, tidak tidak terionisasi gitu. I-nya itu 1, I sama dengan 1. Nah, berarti 7,32 ATM ini sama dengan ini ditambahkan. Itu berarti 2 dikali MnACl per 58,5 per 0,25 ini ditambah dengan M si sukrosa per 342 per 0,25 dikali RT. Nah, nanti dapat ini. Nanti dapat tinggal masukkan ini ke persamaan ini. Nanti ada 2 persamaan kan? Nah, itu tinggal mau disubstitusi atau dieliminasi bisa aja sama-sama. Nanti dapat yang M si NaCl dapat, yang M-nya si sukrosa dapat. Begitu. Sekarang yang inti.
dibuka. Ke Sekarang yang kimia inti itu pendek, singkat, singkat, nggak banyak. Eh, eh, ah, hilang. Sorry, sorry. Ini yang kimia itu pendek, nggak banyak. Nah, PB, PB itu kalau dia melepaskan beta berarti dia PB, apa lagi tuh ya? Nanti dia jadi 81 211. Pokoknya eh 83 211. Pokoknya nanti eh, kekekalan massa sama kekekalan muatan. Nah, kalau elektron capture berarti TA 17773. Ini berarti ngambil 0 - 1 elektron. Berarti nanti jadi 17772 apa gitu. Yang ini berarti nanti jadi 216 84. Yang ini nanti karena dia E dan ini positron ya, karena dia positif 1. Berarti dia nanti jadi 199F. Nah, yang ini sama aja. Oh, ini udah ada jawabannya. Ini sama aja. Ini nanti jadi karena dia melepaskan helium, berarti ini kurang 4, ini kurang 2. Yang ini sama, yang ini, ini elektron capture kan, ini tadi salah. Ini kan positif 1 kan ya. Berarti harusnya 58, 28, ada baru sesuatu gitu. Bukan yang ini. Yang ini kan dia kalau melepaskan elektron gitu. Ini kurang. Nah, ini bisa kali ya. Yang ini. Nah, yang ini itu kita cari pakai data-data yang ada. Nah, ini eh apa sih? Gimana ya bilangnya? Ya, ini kan energi ikat itu energi yang hilang, energi apa ya? Massa yang diubah menjadi energi. Massa yang diubah jadi energi. Nah, ini tuh.
Nanti dicari ini defek massa namanya. Defek massanya itu dicari pakai ini kan misalkan nih jumlah proton dan neutron itu tadi eh, misalkan yang K itu protonnya 19, neutronnya 19. Berarti nanti untuk nyari delta M-nya itu 19 massa proton ditambah 19 massa neutron dikurang ini dimasukkan. Inilah apanya, massa intinya. Nah, kalau yang untuk AR berarti ininya itu kan AR itu 3918 berarti ini 18 proton, 18 neutron berarti DM-nya itu 18 massa proton tambah 21 massa neutron dikurang massa yang ini. Begitu. Nah, energi ikat penukleon mana yang paling stabil? Yang paling stabil itu yang energi ikatnya itu paling tinggi. Nih, yang paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Dia makin kuat mengikat. Berarti dia nggak mudah diubah gitu loh. Dia nggak mudah diganggu. Dia lebih stabil. Nah, kedua inti merupakan inti yang tidak stabil. Prediksikan jenis radiasi yang diemisikan masing-masing inti tersebut. Nah, misalkan 38, 19K. Nah, ini itu kan kita tahu tuh yang dari apa sih pita kestabilan yang eh, jumlah neutron sama dengan jumlah proton gitu. Nah, berarti ini itu cenderung eh, apa sih prediksikan jenis radiasi yang diemisikan. Nah, si kalium itu dia mau jadi lebih stabil dengan cara melepaskan satu positron. Gini, dengan melepaskan satu positron, dia jadi AR. Apa yang mengikuti pita kestabilan itu loh? Apa ya dibilang? Eh, Misalkan nih, yang 39 itu kan yang kita tahu yang 39 itu eh, apa sih masanya si K. Nah, dia itu berarti kita itu kan dia AR, dia nggak stabil. Dia itu kita buat ke K aja dengan cara kita keluarkan satu partikel beta. Nah, gitu juga. Misal 38 itu kan kita tahu dia itu massa atom dari si AR. Kan ada tuh nanti dikasih papan tabel periodik. Tengok aja yang sama 38 karena harusnya kan K itu 39. Kan nggak mungkin tuh kita masukkan neutron karena susah. Masukkan neutron itu lebih susah daripada mengemisikan ini. Gitu. Oke, baru yang nomor dua. Yang nomor dua itu ini menghasilkan ini. Mengemisikan positron. Positron itu 0 + 1 beta. Sering digunakan dalam bidang geologi, bla bla bla, nyanya. Tetapan laju peluruhan dalam satuan menit -1. Nah, caranya itu ini. Udah dikerjakan ternyata. Ini. Pokoknya rumusnya itu ln AT per A0 sama dengan min KT. Begitu. Hah? Iya, begitu. A-nya itu aktivitas. Aktivitas itu sebenarnya karena dia diper, dia itu bisa massa per massa, bisa mol per mol, n per n gitu. Ini sebenarnya ya gitu. Berarti ini bisa langsung, ini dia langsung dalam CPM. Nah, berarti langsung dibagikan aja, nanti masukkan rumus dapat. Eh, waktu paruh, waktu paruh itu kan T setengah, karena pokoknya apa sih radioaktif itu, pokoknya di kimia inti itu semua orde satu lah semua laju reaksinya. T setengah dan 2 per K, per K, masukkan aja nanti K-nya dari sini gitu. Nah, yang C itu 1 gram sampel batuan mengandung ini sebanyak ini. Nah, tentukan umur batu tersebut.
Berarti ini itu 1 gram sampah batuan. 0,1% 9039 Y sama 0,003% 9038 SR. Nah, masukkan tadi ke yang berarti awalnya itu ada 0,1003 kali ya. 1,03% dari batuan itu adalah si ini, si 9039Y. Nah, berarti ini nanti tinggal masukkan aja len apa sih? Len AT-nya berarti 0,1, len A0-nya 0,103. Gitu nggak sih di bawah? Ini. Hah? Ah, nih. Kok ini dikurang ya? Begitulah. Berarti ini itu kalau dia dikurang berarti 0,1 ini yang di awal. Dan isotopnya ini berarti karena ini yang di awal berarti A0-nya itu misalkan 0,1. Berarti AT-nya itu karena udah ada SR 0,003 berarti kan yang si ini tinggal di hasilnya dari 0,1 ini. Nah, ini dia. Kan tadi. Ini bisa lah. Kalau yang ini Californium bla 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 menghasilkan 2 proton. Nah, dua berapa sih? 252. 25298 CF meluru menghasilkan 2 positron, 2 0 positif 1 beta, ditambah 2 neutron. Neutron itu masanya 1, muatannya 0 neutron, ditambah isotop kurium. Kurium berarti Cm. Nah, ini berapa? Ini kan berarti kekalan muatan dan massa, berarti massanya jadi 250. Kalau yang muatannya jadi 96. Gitu. Pas nggak? Pas. Ini ya. Tuh. Nah, baru aktivitas tadi len A0 per AT sama dengan min KT. Nih. Ini juga ada rumus kalau A itu sama dengan KN. Ini. Nah, tadi kenapa yang ku bilang itu ini A bisa diganti sama N, misalkan mol, itu karena ini dia itu sebanding sama N. Begitu. Ini rumus. K-nya itu tetapan lajunya, N-nya itu eh, apa ya? N-nya itu bisa dibilang eh, N-nya itu bisa dibilang itulah awal. Awalnya itu 16 mu G. Banyak partikel sih sebenarnya. Nih, partikel. N itu banyak partikel, berarti nanti misalkan 16 mu G, nanti dicari molnya, baru dibagi bilangan Avogadro. Nah, ini juga, ini tinggal dicek aja sih, dia di atas gak, kalau di atas juga boleh, kalau di bawah boleh. Nah, ini tidak karena dia di atas, berapa tadi ini ya, 10/8, nggak boleh. Ini, ini nuklir, entah apa, tahu. Ini yang pendingin, penggerak turbin ini koyok-koyok aja nggak sih? Nah, ini tadi. Ini dia laju perundangannya di bawahnya pi. Itu sama kan R ya. Ya. Ini sama dengan K. Kan tadi T setengah sama dengan len 2 per K. Nah, berarti K sama dengan len 2 per T setengah. Itulah nanti di sini. Nah, ini baru yang ini. eh,
Beki itu satuan untuk A ya. Bequero, bla bla bla. Nih, ya Beki ini aktivitas Bequero. Ada juga apanya? Apa? CI, ada kurinya. Ini satuan yang lain. Beki itu kayak berapa banyak apa aktivitas gitu per menitnya gitu, setauku ya. Nah, ini tinggal sama kayak tadi. Enggak sih, ini tinggal cari aja berapa sisa berapa hasilnya gitu. Ini ini Curie. Ini ini satuan A juga, CI. Begitu. Ini rumus yang tadi sama aja. Sebenarnya di kimia inti menghafal-hafal aja sih, guys. Begitu. Kalau ada yang ditanya, tanya aja. Kalau nggak ada, selesai. Sorry guys, hari ini kurang. Tapi ya begitulah. Semangat KBF-nya besok. Terima kasih.